Shalom. Halo. Sekali lagi shalom. Halo. Ada sukacita pagi hari ini, amin. 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 Baiklah, pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Kita mau mengundang hadirat Tuhan hadir di tempat ini, sehingga saat kita menaikkan pujian penyembahan kita, Tuhan berkenan atas pujian kita. Terima kasih Tuhan, untuk pagi ini kami mengucap syukur karena Engkau baik dalam hidup kami. Maka dari itu Tuhan, kami mau menaikkan pujian-pujian kami yang terbaik, penyembahan kami yang terbaik hanya untuk Engkau ya Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Kita menaikkan pujian mengatakan Yesus Kau sungguh baik. Ku
lebih lagi memuji Engkau. Kami mau lebih lagi meninggikan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus, haleluya. Amin. Masih semangat, amin? Amin. Kita mau bersorak buat Tuhan karena kita percaya ada kuasa dalam pujian. Kalau kita percaya ada kuasa dalam pujian, Bapak Ibu yang saat ini mungkin mengalami beban hidup, mengalami kelemahan tubuh, nanti pulang-pulang dari sini akan mengalami kemenangan, amin? Tapi syaratnya yaitu harus percaya dalam pujian. Terus apalagi semangat dalam pujiannya, bersorak-sorak dan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita naikkan pujian, ada kuasa dalam pujian. Masih bangkit berdiri ya. Kita mau nyanyikan lagi yang mengatakan sungguh nyata kasih-Mu. Namun kau yang terindah.
setiap langkah kita, dalam setiap hembusan nafas kita. Tuhan itu setia. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Meskipun sering kita meninggalkan Tuhan dengan berbagai alasan-alasan yang sebenarnya kita sendiri yang buat. Tetapi kita bangga mempunyai Allah yang setia, mempunyai Yesus yang sungguh besar. Dia mulia, dia baik. Dalam setiap langkahku dan hembusan nafasku, Kau ada di sini. Hatiku pun bersyukur atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Ku letakkan harapan hanya dalam nama-Mu.
janji-Mu setia untuk selamanya. Yesus, Kau besar, kasih-Mu nyata, Kau ditinggikan untuk selamanya, selamanya. Inilah bagian kami di hadapan Tuhan. Bagian kami adalah memuji, menyembah, mengagungkan Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan keselamatan kami semuanya. Kami bersyukur Tuhan untuk perhimpunan yang Tuhan berikan kepada kami. Melalui ibadah raya yang kami kerjakan, kami meyakini Tuhan bahwa kuat kuasa-Mu sudah hadir di tengah-tengah kami. Amin. Kuat kuasa-Mu mengarahkan hidup kami untuk menjadi benar. Yes, Tuhan. Kuat kuasa-Mu menjadikan kami hidup di dalam takut akan Tuhan. Ya, Yesus. Dan tiba saatnya Tuhan, sekarang kami mau duduk diam, mendengar setiap sabda perkataan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami secara khusus, untuk kami terus berawas-awas, waspada dengan tipuan zaman akhir yang sedang kami alami hari-hari ini. Berbicaralah Tuhan melalui kebenaran firman-Mu, dan kami mau mendengar dengan sungguh, dan kami bisa mendengar dengan baik ketika urapan Roh Kudus turun menaungi kami semuanya. Oleh karena itu Tuhan, kami bersama-sama mohon supaya anugerah kasih-Mu turun bekerja melimpah atas kami pagi hari ini. Urapi hamba-Mu, urapi seluruh sidang jemaat-Mu yang sudah hadir. Tuhan, tolong kami semuanya dengan berkat sepenuh, sehingga suara kebenaran firman-Mu itu termeterai atas kami semuanya. Amin. Terima kasih Bapa di surga, kami menyambutnya dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Dan kita semua yang siap diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, Amin. amin. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk. Shalom. Haleluya. Baik, kita sudah menikmati liburan yang cukup panjang. Ya, sewaktu kemarin Hari Raya Idul Fitri, kita libur sampai kurang lebih 11 hari. Dan hari ini ditambah lagi dengan 4 hari liburan yang cukup panjang juga. Nah Bapak Ibu, kita pagi hari ini mau berbicara tentang satu kebenaran firman Tuhan, dan hari ini kita mau kembali belajar di dalam kitab 1 Samuel pasal 21 dan pasal yang ke-22. Nah ketika saya membaca perkataan kitab Samuel pasal 21 dan pasal yang ke-22, di situ saya mendapatkan ada satu peristiwa yang cukup besar, dan peristiwa itu peristiwa yang sangat mengerikan. Kenapa demikian? Karena di dalam pasal 21 dan pasal 22 itu diceritakan ada pembunuhan imam-imam yang dipimpin oleh Ahimelek berjumlah kurang lebih 85 orang. Kemudian satu kota itu juga dihancurkan. Ya, saat itu terjadinya di kota yang bernama Nob. Nah ketika saya mencoba merenungkan, ternyata hasil dari apa yang ditulis di dalam kitab 1 Samuel pasal 21 dan pasal 22 itu terjadi karena berita dusta. Jadi Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa kalau ada berita dusta, kalau hari ini orang berbicara tentang hoax, ya, hoax atau hoax itu bisa menghancurkan. Nah saya menuliskan bahwa terjadinya kekacauan di seluruh dunia itu diawali dengan peristiwanya iblis bohong kepada Hawa. Ya, bukan bohong kepada Adam, tetapi Hawa yang terlebih dahulu diberi berita dusta oleh iblis. Sehingga singkat cerita, seluruh dunia karena adanya dusta yang diawali dalam kehidupan Hawa dan juga Adam, terjadilah yang namanya dosa. Nah firman Tuhan mencatat bahwa akibat dosa itu maut.
Nah, saudara dan saya ini adalah produk dari dustanya iblis. Sehingga apa? Kita mengalami kesusahan hidup, kita mengalami banyak problem, banyak masalah. Kenapa? Karena adanya dusta. Nah, dusta waktu zaman-zaman terakhir ya hanya disebut dengan kata dusta, bohong. Tapi kalau berita hari ini karena adanya media sosial memakai kata hoax atau hoax. Nah, ternyata berita-berita seperti itu bukan hanya cuma berhenti di satu titik, tetapi semakin berkembang. Dan Bapak Ibu bisa perhatikan derajat daripada dusta itu semakin dalam. Makanya orang bisa hancur gara-gara apa? Dusta. Gereja bisa hancur gara-gara dusta. Nah, saya membaca ternyata peristiwa Perang Dunia Kedua itu juga semuanya akibat dusta. Ya, di sini saya beri gambaran. Tolong jangan jalan dulu, ya. Gambarannya adalah orang yang sedang melihat akibat perang. Orang kena akibat perang ini cuma bisa apa? Pegangan kepala. Wah, mumet. Ini bicara soal bangsa. Tetapi dalam rumah tangga, akibat dusta, rumah tangga pun banyak hancur. Nah, di sini saya memberikan beberapa fakta, coba tampilkan selanjutnya. Ya, selanjutnya. Oke, di sini saya tuliskan bahwa ada kebohongan yang memicu Perang Dunia Kedua. Di situ saya tuliskan bahwa awal September tahun 1939, Adolf Hitler mengabarkan kepada parlemen Jerman bahwa militer Polandia itu telah menembaki tentara Jerman pada pukul 5.45. Jadi Hitler sebagai pemimpin tertinggi Jerman hari itu memberikan dusta kepada siapa? Kepada parlemen. Parlemen itu kalau di Indonesia seperti kepada MPR, kira-kira seperti itu. Beritanya apa? Polandia itu negara tetangganya Jerman. Memberitahu bahwa Polandia itu menyerang kita. Hitler berkata begitu. Nah, peristiwa itu kemudian dilakukan oleh Hitler untuk apa? Membalas serangan. Padahal di dalam peristiwa yang benar adalah apa? Hitler itu memang sengaja mau menjajah Polandia dan dunia-dunia yang lain. Tetapi dengan berita hoax, akhirnya apa? Muncullah Perang Dunia II. Ya, negara-negara di Eropa itu mulai ketularan. Dengar kata orang, katanya begini begitu, akhirnya mereka terlibat. Nah, kalau zaman hari ini yang paling ramai hari ini adalah Ukraina. Ya, Ukraina bersama Soviet. Ada negara-negara yang pintar, mereka nggak mau terlibat. Tapi negara-negara yang dalam tanda kutip mereka mudah dibohongi, mau terlibat. Dan akhirnya apa? Terjadi konflik perang dingin. Ini peristiwanya dalam peristiwa Ukraina, Soviet, kemudian Jerman. Itu karena apa? Berita bohong. Selanjutnya, kemudian ada lagi kesaksian palsu dari seorang bernama Nariyah. Ya, Nariyah ini adalah remaja putri Kuwait. Ya, tentu orang ini adalah wanita yang cantik. Kemudian Nariyah ini bersaksi di depan Kongres Amerika pada tahun 1990, tanggalnya tanggal 19 bulan Oktober, berbicara tentang apa? Kebiadaban prajurit Irak yang membunuh puluhan balita, kemudian memperkosa banyak wanita, kemudian juga apa? Menyebabkan semua itu porak-poranda. Gara-gara cerita seorang putri. Ternyata cerita ini bisa mempengaruhi Kongresnya Amerika Serikat dan singkat cerita kemudian Amerika Serikat menyerang Irak. Nah, dalam catatan di sini saya sebutkan, belakangan diketahui bahwa Nariyah adalah putri duta besar Kuwait dan kesaksiannya merupakan bagian dari kampanye perusahaan iklan Hill dan Newton atas permintaan pemerintah Kuwait. Coba Anda bisa bayangkan, seorang wanita remaja masih kelihatan lugu, imut-imut bisa bercerita bohong dan akibatnya perang besar. Ini adalah kesaksian palsu Nariyah. Kemudian yang selanjutnya adalah bukti kosong Powell. Ya, pada 5 Februari tahun 2003 Menteri Luar Negeri Amerika Serikat
yaitu Colin Powell, mengklaim memiliki bukti kepemilikan senjata pemusnah massal oleh Irak. Kemudian pada sebuah sidang Dewan Keamanan PBB, meski tidak mendapatkan mandat PBB, Presiden Amerika Serikat waktu itu George Bush akhirnya tetap menginvasi Irak buat meruntuhkan rezim Saddam Hussein. Dan ternyata sudah diselidiki itu pun juga berita hoax, tapi bisa mengakibatkan perang antara Amerika dengan rezimnya Saddam Hussein dan ujung-ujungnya Saddam Hussein jatuh. Kepentingannya apa? Pribadi. Ini berita tentang dari Colin Powell. Kemudian yang terakhir, itu adalah kampanye hitam McNamara. Kementerian Pertahanan Amerika Serikat mengabarkan bahwa kapal perang USS Medok ditembak kapal Vietnam Utara pada 2 dan 4 Agustus tahun 64. Cuma di berita-berita seperti itu saja. Bahwa ini loh kapalnya Amerika Serikat ditembaki sama Vietnam. Dan akibatnya di sini, insiden di Teluk Tonkin itu mendorong Kongres Amerika menerbitkan resolusi yang menjadi landasan hukum buat Presiden Lyndon B. Johnson untuk menyerang Vietnam. Tetapi tahun 1965, bekas Menteri Pertahanan Amerika Serikat Robert McNamara mengakui insiden tersebut adalah berita palsu. Bapak Ibu bisa bayangkan, ini contoh 4 perang yang cukup besar, beritanya semuanya hoax. Sama mungkin kadang-kadang dalam rumah tanggamu kena hoax. Kena berita palsu, katanya begini, rumah tanggamu ribut, padahal nggak ada kebenarannya. Sama di gereja banyak sekali berita-berita hoax, berita-berita palsu, terutama menimpa siapa? Yang pertama menimpa untuk pendetanya, gembalanya. Hoaxnya itu panjang, macam-macam. Nanti yang kedua adalah berita palsu untuk full time. Itu pun panjang ceritanya. Dan kemudian mulai kepada jemaat. Orang mulai kasak-kusuk beri yang namanya berita-berita bohong, kemudian apa? Konflik muncul. Kenapa? Karena orang begitu mendengar sebuah berita yang bohong, biasanya berita bohong itu kalau dengan bumbu-bumbu yang enak, didengarnya sedap. Dan pada akhirnya bagaimana? Kita yang tadinya mungkin tidak terpengaruh, hati kita tergelitik. Akhirnya apa? Ikut-ikutan. Nah dalam peristiwa 1 Samuel pasal 21, pasal 22 peristiwanya seperti itu. Saul seorang raja, Saul seorang panglima perang, kena berita hoax dari seorang hamba. Namanya Doeg, kira-kira begitu. Nah pagi hari ini saya memberikan satu tema, hancur karena dusta. Ya hancur karena dusta di sini yang hancur bukan orang yang kena hoax saja, bukan. Tetapi yang memberitakan hoax itu juga hancur pada akhirnya. Nah saya sangat berharap biarlah perkataan firman Tuhan ini bisa mengingatkan kepada kita semuanya bahwa apa yang sudah ditulis oleh firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh Tuhan itu adalah sebuah kebenaran. Nah tugas saya sebagai hamba Tuhan adalah apa? Menyampaikan apa yang tertulis di dalam setiap detail perkataan firman-Nya. Nah kita akan terlebih dahulu melihat dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat yang ke-16. Kitab Keluaran pasal 20 ayat 16 ini adalah bicara tentang 10 perintah Allah. Nah perintah Allah salah satunya yang sangat perlu diperhatikan adalah perintah yang mengatakan demikian. Keluaran 20 ayat 16, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jadi Tuhan sudah memberikan sebuah rambu-rambu. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Ya kalau dalam bahasa sehari-hari Tuhan mungkin cuma mau ngomong begini loh. Nek ngomong sing bener, kira-kira begitu. Perintahnya jelas, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jadi Tuhan sangat menginginkan supaya apa? Kalau kita mau bicara A ya A, B ya B. Jangan A jadi B,
B jangan jadi A. Orang yang berkata berputar-putar seperti itu di hadapan Tuhan hukumnya apa? Dosa. Ini yang pertama. Kemudian dalam Keluaran pasal 23 ayatnya yang ke-7, kita perhatikan bersama-sama. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Ya, perintahnya jelas. Harus kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Jadi kalau ada orang salah, apalagi kalau ada orang benar, jangan kamu mencoba membunuh orang itu. Kalau zaman dulu pembunuhannya adalah fisik. Tapi kalau hari ini orang diberi dusta, yang mati bukan fisiknya, tapi karakter orang yang diberi dusta. Makanya ayat ini jelas, orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Jadi kalau Anda sebagai orang benar, Anda tidak salah, kadang-kadang bisa salah karena apa? Saudara bisa kena dusta. Tuhan melanjutkan dan perkataan, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Jadi jelas Tuhan menginginkan bahwa kalau ada orang yang sudah benar, kamu jangan ngomong yang macam-macam. Tapi kalau ada orang yang salah, kamu juga jangan ngomong macam-macam. Karena orang yang salah itu nanti akan dihukum oleh Tuhan secara pribadi. Misalkan contoh, saya hari ini salah. Saudara nggak berhak menghakimi saya. Apalagi memberikan berita-berita bohong. Itu tidak ada haknya. Tapi ketika saya salah di hadapan Tuhan, Tuhan nanti yang akan menghukum saya secara langsung. Nah tapi sayang, ada orang-orang tertentu ketika ada orang bersalah, bukannya mencoba untuk membereskan masalah itu, tetapi buat berita bohong. Nah kitab Keluaran pasal 23 ayat 7 ini memberikan peringatan kepada kita. Kalau engkau memberikan berita dusta, kamu yang seharusnya sedang tidak bersalah, kamu bisa kena masalah. Kira-kira begitu. Ya dalam kitab Keluaran sudah ditulis 2 kali dan masih banyak perkataan-perkataan yang lain. Nah yang terakhir saya mengutip perkataan Rasul Paulus dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-25. Bisa tolong dibacakan Arif? Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-25. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-25, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Amin. Saudara perhatikan perkataan Paulus kepada sidang jemaat di Efesus. Karena itu buanglah dusta. Dan berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota. Jadi maksud perkataan firman ini adalah apa? Kalau saudara tahu sesuatu, ya ngomongnya aja yang benar. Jangan ditambah-tambahi, jangan dikurangi. Seperti tadi saya katakan, kalau engkau melihat A, ya omongkan A. Jangan dihilangkan dulu, tampilkan dulu. Kalau engkau melihat B, ngomonglah B. Kenapa? Karena kalau engkau berkata benar, terjadi yang namanya sebuah hal yang namanya harmonisasi. Dikatakan dalam ayat ini adalah apa? Seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota. Saya dan saudara adalah orang lain. Tetapi di dalam Kristus kita adalah anggota tubuhnya. Yesus adalah kepala, kita adalah anggota tubuh. Mungkin saya tangan, saudara bisa jari-jarinya. Mungkin saya badan, mungkin saudara bisa kaki. Nah saudara bisa bayangkan kalau ada satu anggota tubuh yang utuh, termasuk ini contoh tubuh saya. Saya punya otak, saya punya tangan. Kalau seandainya otak saya tiba-tiba bohong dengan refleks yang sepersekian detik, otak itu memberi sebuah kebohongan. Harusnya tangan saya tuh normalnya tuh kalau garuk kepala tuh misalkan gini. Misalkan. Tapi karena otak saya bohong,
memberikan sinyal yang salah, tangan saya bukan garuk gini, mungkin gini. Saudara bisa tahu apa yang terjadi? Orang yang melihat nanti akan berkata, kentir. Kenapa? Karena tubuhnya nggak sinkron. Jadi saudara perlu pahami bahwa perkataan ayat firman Tuhan itu mau berbicara kepada kita. Tubuh kita secara pribadi utuh dari mulai kepala sampai dengan ujung kaki itu tidak pernah bohong satu dengan yang lain. Makanya hidup kita ini bisa harmonis. Tapi coba kalau seandainya otak kita berkata salah, otak kita memberikan sinyal salah, harusnya misalkan air liur itu tuh bisa ditelan. Tapi sinyal otak kita salah, kita bisa keselak loh. Kita bisa, gara-gara apa? Air liur itu bisa masuk ke paru-paru. Apa akibat yang seperti itu? Kita bisa mati. Sama di dalam Tuhan ketika kita tidak mau untuk bersama-sama berkata benar di antara sesama anggota, apa yang terjadi? Mati. Nah, bukti kematian yang tadi saya sampaikan di awal, ada 85 orang imam, ada 85 orang pendeta, mati gara-gara satu orang. Saudara bisa bayangkan. Dan matinya nggak tanggung-tanggung, kepalanya dipenggal. Saya membaca di dalam sejarah, imam yang bernama Ahimelek dipenggal kepalanya oleh seorang bernama Dok. Bersama 85 orang lainnya, kemudian ditambahi seluruh kota, pria, wanita, anak-anak semuanya dibantai. Jumlah di kota itu tidak disebutkan, tetapi pasti ratusan, mungkin ribuan. Makanya mari kita bersama-sama belajar. Eksposisi kita hari ini adalah 1 Samuel pasal 21 dan pasal yang ke-22. Nah, tujuan firman Tuhan hari ini adalah belajar berkata benar agar tidak mengalami kehancuran di kemudian hari. Ya, saya sampaikan ini dalam dua sisi. Yang kena hoax, kena dusta hancur. Yang menyebar dusta juga hancur. Tapi kalau orang yang kena dusta, hancurnya satu periode. Tapi orang penyebar hoax, penyebar dusta itu periodenya bukan hanya satu. Sampai keturunan-keturunan yang berikut. Makanya Bapak Ibu boleh cek, kadang-kadang begini dalam rumah tangga. Uripku kok susah terus, kenapa ya? Padahal aku rajin ibadah loh. Padahal aku juga suka membantu orang loh. Tapi ada terus kesusahan. Ada hal-hal yang terus menghantam. Nah, saya belajar dari perkataan firman Tuhan ternyata apa? Karena akibat engkau dusta. Engkau mencelakakan orang lain dan akhirnya apa? Tuhan memberikan balasan itu secara full dengan seluruh keturunanmu. Saya baru tahu cerita ini kapan dia hari ini, waktu saya mulai menyampaikan. Saya dahulu tidak berpikir bahwa kalau orang dusta, orang bohong itu, saya pikir ya sudah cuma berhenti di situ. Tapi ternyata firman Tuhan mencatat beda. Orang yang menyebar dusta ternyata apa? Keturunan-keturunannya itu dihabisi oleh Tuhan. Saudara bisa bayangkan, berapa banyak seringkali kita ikut-ikutan orang yang menyebarkan dusta dan kita sedang tidak tahu, tetapi kita terlibat. Saudara bisa bayangkan itu. Nah, sekarang kita akan lihat yang pertama di dalam 1 Samuel pasal 22 ayat 18 dan ayat 19, tolong dibacakan. 1 Samuel pasal 22 ayat 18 dan 19. 1 Samuel pasal 22 ayat 18 dan 19, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berkatalah raja kepada Doeg, majulah engkau dan paranglah para imam itu. Maka majulah Doeg, orang Edom itu, lalu memarang para imam itu. Ia membunuh pada hari itu 85 orang,
yang memakai baju efod dari kain lenan. Juga penduduk Nob, kota imam itu, dibunuh raja dengan mata pedang, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak yang menyusu, pula lembu, keledai, dan domba dibunuhnya dengan mata pedang. Iya. Saudara perhatikan ayat firman Tuhan di sini. Jelas perkataannya ketika Raja Saul memberikan satu perintah karena adanya berita dusta dari seorang bernama Doeg. Kemudian Saul berkata, "Hai tentara, bunuh keluarga imam itu." Tetapi tentaranya Saul di situ semuanya takut. Mereka berkata kepada Saul, "Tuanku, kami tidak berani. Kami tidak mau ambil resiko." Kemudian para tentara itu mundur. Tapi disitulah tampil seorang bernama Doeg yang memberikan berita palsu. Dikatakan apa? "Majulah engkau dan paranglah para imam itu." Maka majulah Doeg, orang Edom itu, lalu memarang para imam itu. Jadi dengan sadis, satu orang ini ngambil pedang, langsung cuma gini, tres, mati semua. Sesudah para imam yang jumlahnya 85 orang itu, kemudian Doeg tidak hanya berhenti sampai di situ. Dia pergi masuk kota, kemudian dikatakan juga penduduk Nob, kota imam itu dibunuh raja dengan mata pedang, laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun anak yang menyusu, pula lembu, keledai, domba dibunuhnya dengan mata pedang. Saudara bisa bayangkan ya, peristiwa itu betapa sadisnya. Kok tegel gitu kira-kira. Nah nanti kita akan cari tahu kenapa sih orang ini sampai sedemikian kejam. Nah dalam pasal 21 itu diceritakan pada suatu hari ketika Daud sedang melarikan diri dari kejarannya Saul, Daud kemudian sampai di Nob, kotanya Ahimelek, imam besar. Kemudian hari itu Daud yang sedang lapar, minta kepada Ahimelek, "Pak Pendeta, boleh enggak saya minta makanan?" Ahimelek sebagai seorang imam besar berkata, "Loh, tuanku, Panglima Raja Daud, kenapa engkau datang ke sini?" "Oh, aku sedang diberi tugas mulia oleh Raja Saul." Padahal Daud ini sedang melarikan diri. "Loh, pasukanmu mana?" "Oh, pasukanku aku tinggal di belakang. Aku sendirian ke sini karena aku punya misi rahasia." Jadi hari itu karena lapar, Daud berkata kepada Ahimelek, dengan apa? Bohong juga. Bohong untuk minta roti. Kemudian Ahimelek berkata kepada Daud, "Tuanku Raja, Panglima, kami tidak punya makanan, kami hanya punya roti untuk para imam." "Ya sudah, kalau begitu rotinya berikan kepada kami." Ahimelek bilang, "Sorry, roti para imam ini khusus untuk imam. Engkau dan seluruh tentaramu enggak boleh untuk makan itu. Kenapa? Karena roti ini kudus." Daud tetap memaksa mengatakan, "Tolong beri kami roti, karena kami sudah lama tidak makan." Kemudian Ahimelek di sini berdoa kepada Tuhan. Kira-kira isi doanya mungkin begini, "Tuhan, boleh enggak aku memberikan roti ini kepada Daud?" Singkat cerita, dalam ayat-ayat ini, Ahimelek memberikan roti itu. Tetapi di situ ada seorang yang bernama Doeg, yang mengamat-amati perbuatan kedua orang ini. Sambil kira-kira mungkin ngintik. Mencoba mencari tahu, dua orang ini ngapain. Nah singkat cerita, roti sudah diterima, kemudian Daud pergi. Tidak berapa lama kemudian Saul datang. Pada waktu Saul datang, Saul diberitahu oleh para tentaranya bahwa Daud pernah mampir ke tempatnya Ahimelek. Ahimelek diinterogasi sama Saul.
Nah, tiba-tiba muncullah Doeg. Nah, sekarang kita akan lihat 1 Samuel 22 ayat 9 dan ayat 10. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu, perhatikan. 1 Samuel pasal 22 ayat 9 dan ayat 10. Lalu menjawablah Doeg orang Edom itu, yang berdiri dekat para pengawal Saul, katanya, telah kulihat bahwa anak Isai itu datang ke Nob kepada Ahimelek bin Ahitub. Ia menanyakan Tuhan bagi Daud dan memberikan bekal kepadanya. Juga pedang Goliat, orang Filistin itu diberikan kepadanya, kepada Daud. Saudara tahu waktu Doeg mengatakan itu kepada Saul, Saul itu langsung marah besar. Keluarga Ahimelek, Imam Ahimelek yang hari itu sedang tidak tahu apa-apa, dimaki-maki oleh Saul. Gara-garanya apa? Ya beritanya Doeg itu. Tuanku, aku melihat bahwa Ahimelek ini membantu pelarian, membantu musuhmu. Kira-kira gitu. Bukan hanya diberikan roti, tetapi juga pedangnya Goliat dibawakan juga kepada Daud. Padahal cerita yang benar kan enggak begitu. Harusnya kalau Doeg itu adalah orang benar, Doeg itu adalah seorang yang memang takut kepada Tuhan, harusnya dia cerita kepada Saul. Tuanku Raja Saul, aku memang melihat Daud itu omong-omong dengan Ahimelek. Yang diomongkan adalah Daud minta bantuan, minta roti. Tapi Ahimelek yang tidak tahu apa-apa sempat menolak kepada Daud. Harusnya yang benar kan begitu. Tapi dalam ayat 10 dikatakan bahwa Daud meminta kepada Ahimelek dan Ahimelek memberikan bekal kepadanya dan juga diberi pedangnya Goliat. Ya bedanya tipis. Beda yang tipis ini tetapi ada satu akibat yang besar. Yaitu apa tadi? Seluruh keluarga imam itu mati. Nah Bapak Ibu, saya mencoba mengajak Bapak Ibu untuk berpikir itu seperti ini. Kadang-kadang kita ngomongnya sithik, kelihatannya sedikit. Tapi omongan yang sedikit itu bisa mempengaruhi banyak orang. Apalagi kalau yang ngomong itu orang yang punya kredibilitas. Saudara bisa bayangkan Doeg itu hanya seorang hamba. Saul sebagai seorang raja diberitahu oleh hamba, kalangan yang paling bawah aja bisa percaya. Saudara bisa bayangkan kalau seandainya, saya sebagai pendeta kemudian ngomongnya bohong, ngomongnya dusta, ngomongnya di atas mimbar atau pas lagi omong-omong dengan saudara. Pertanyaan saya begini, saudara bisa percaya enggak dengan omongan saya? Tak jamin, saudara pasti langsung mengatakan, wah ini bener. Pak Arif ini ngomong A, mesti bener. Berita A ini nanti bisa nyebar kemana-mana. Padahal saya ngomong itu bohong. Saudara bisa tahu apa yang terjadi, dampaknya besar. Kalau saudara mau perhatikan secara baik, kota Temanggung ini kota yang cukup kecil. Bukan cukup besar, cukup kecil. Satu berita, detik ini baru ngomong, nanti setengah jam lagi seluruh Temanggung udah dengar semua. Itu Temanggung. Berita baik maupun berita yang jelek, pasti munculnya cepat. Yang nyebarkan siapa? Biasanya orang kalau mau nyebarkan tuh ngomongnya caranya gimana? Kue tak kandani yo, tapi ojo ngomong-ngomong. Nah itu loh. Tak kandani yo, ojo ngomong-ngomong. Pernah suatu hari saya di Semarang, lagi ibadah PA, saya ketemu dengan seorang jemaat. Jemaat ini wanita, manggil saya, Pak Arif, Pak Arif. Oh iya, Bu, ada apa? Bapak dengar enggak? Oh dengar apa ya? Itu loh, si A. Oh iya si A kenapa? Kan Pak Arif kenal tuh? Oh kenal.
Tak beritahu ya, tapi jangan ngomong-ngomong. Wah itu. Tak jawab, ya. Apa beritanya? Itu loh si A ternyata sudah punya anak sama pramusaji di sebuah rumah makan. Orangnya masih muda, rambutnya pendek, gini. Jangan ngomong-ngomong loh ya. Ya. Jadi saudara boleh cek, orang kalau mau memberitakan sesuatu pasti pakai embel-embel. Ojo ngomong-ngomong. Tapi faktanya ngomong enggak? Halo? Ngomong. Beritanya juga sama. Kowe tak kandani ya, tapi aja ngomong-ngomong ya. Ya wis beres aku kan kowe ngerti aku sapa. Ya, wis beres. Ngomong enggak? Ya ngomong. Beritanya itu bisa dengan sangat cepat. Wong kita ngomong itu loh, 1 menit itu bisa 1000 kata. Coba saudara bayangkan. Doeg yang hari itu adalah seorang yang hidup di dalam rumah Tuhan. Loh, Doeg ini bukan orang biasa loh. Dia hamba Tuhan, dia adalah seorang yang mengepalai untuk kepala para kawanan gembala. Tapi gembala domba, bukan gembala pendeta. Jadi jelas Doeg hari itu diutus oleh Saul untuk tinggal di dalam kediamannya Imam Ahimelek sebagai apa? Seorang hamba Tuhan. Tapi jadi mata-matanya Saul. Jadi saat di mana Doeg ditempatkan di rumah Allah, di kota Nob, di tempatnya Ahimelek, statusnya dia adalah apa? Hamba Tuhan. Ngeri ya. Hamba Tuhan memberitakan berita bohong, akibatnya gembalanya dan seluruh keluarganya bersama seluruh keluarga besarnya mati semua. Kok bisa gitu? Ya ini yang namanya tipu muslihat iblis. Gerejamu bisa hancur gara-gara apa? Berita dusta. Gembalamu bisa mati gara-gara apa? Berita dusta. Loh Pak, kok yang dihancurkan gereja, kenapa yang dihancurkan gembala? Iya, karena iblis tidak mau ada berita benar. Itu jawabannya. Dan nanti kalau saudara belajar tentang siapa Doeg, siapa orang Edom ini. Doeg atau orang Edom ini adalah keturunannya dari saudaranya Yakub, siapa namanya? Ngeblank. Anak kembar tuh. Yakub dengan Esau. Jadi Edom itu keturunannya Esau. Esau itu adalah seorang yang apa? Yang hidupnya tuh liar. Makanya Esau ketika dia menjual hak kesulungannya, dia kemudian menjadi punya masalah, dia berubah nama jadi Edom. Nah ternyata keturunan Edom ini adalah salah satu pribadi yang mencoba menghancurkan dan mencoba menginginkan kematiannya Yesus pada zaman Herodes. Jadi kalau Bapak Ibu nanti belajar secara sejarah, Herodes itu ternyata orang Edom. Dan Herodes menginginkan apa? Semua anak laki-laki yang di bawah usia 2 tahun harus mati. Nanti saudara boleh baca dalam Injil Matius pasal 2. Jadi Herodes itu siapa sih? Orang Edom. Kenapa Doeg hari itu membunuh Ahimelek? Karena dia tidak ingin gereja itu bertumbuh. Makanya Bapak Ibu perhatikan ketika kita mencoba memberikan perkataan dusta di dalam gereja, gerejanya hancur, saudara yang sedang berdusta, nanti hancurnya lebih parah. Nah sekarang kita mau bersama-sama cari tahu mengapa cerita dusta itu seringkali ditimbulkan. Kita lihat sekarang dalam 1 Samuel pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Ya hal yang pertama kenapa berita dusta itu ditimbulkan karena yang pertama orang itu pasti karena cemburu. Karena apa saudara? Cemburu. Jadi orang kalau punya rasa cemburu, nanti yang ditimbulkan dusta.
Saya kemarin membaca sebuah berita, ada seorang cleaning service di Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten, umur 25 atau 26 tahun tiba-tiba hilang. Kemudian keluarganya mencoba memberitakan, Pak polisi, adik saya tuh hilang sudah 5 hari. Ciri-cirinya umur 25 atau 26 tahun. Perawakannya sekian, cukup cantik. Polisinya nyari. Dan singkat cerita ketemulah mayatnya di satu tempat di Cibubur. Mati, tertusuk belati di sini dan di bagian perut. Kemudian diselidiki, siapa yang membunuh? Ternyata yang membunuh juga seorang wanita, umurnya 36 tahun. Tuduhannya karena sebuah kecemburuan. Waktu polisi menginterogasi seorang wanita umur 36 tahun ditanya, kenapa kamu membunuh si A ini? Saya cemburu, Pak polisi. Apa yang menyebabkan cemburu? Iya, karena wanita ini sering omong-omong dengan suami saya. Saya jengkel, saya tipu, saya ajak ke Cibubur, saya tusuk. Mati. Saudara bisa lihat, orang cemburu itu bisa membabi buta. Orang cemburu itu bisa ngawur. Orang cemburu itu bisa melakukan tindakan-tindakan yang sadis. Termasuk kalau saudara pernah baca berita seorang homo bernama Rian di kota Jombang, itu membunuh kira-kira ada 15 atau 18 orang, ditimbun di belakang rumahnya. Pateni kabeh. Gara-garanya apa? Pasangan homo. Berganti-ganti ketika sudah mulai enggak senang, bunuh, ceret, masukkan ke lubang di belakang rumah. Dihukum mati atau hukum seumur hidup, tapi belum dilaksanakan, gara-gara cemburu. Nah, Doeg hari itu sedang cemburu kepada siapa? Kepada Daud. Sekarang kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 21, ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Saudara perhatikan, nanti saudara Arif akan membacakan 1 Samuel 21 ayat 1 sampai 6. 1 Samuel 21 ayat 1 sampai yang ke-6, demikian bunyi firman Tuhan. Sampailah Daud ke Nob kepada Ahimelek imam itu. Dengan gemetar Ahimelek pergi menemui Daud dan berkata kepadanya, mengapa engkau seorang diri dan tidak ada orang bersama-sama dengan engkau? Jawab Daud kepada Imam Ahimelek, Raja menugaskan sesuatu kepadaku, katanya kepadaku, siapapun juga tidak boleh mengetahui sesuatu dari hal yang kusuruh kepadamu dan yang kutugaskan kepadamu ini. Sebab itu orang-orangku telah kusuruh pergi ke suatu tempat. Maka sekarang, apa yang ada padamu? Berikanlah kepadaku 5 roti atau apapun yang ada. Lalu jawab imam itu kepada Daud, tidak ada roti biasa padaku, hanya roti kudus yang ada. Asal saja orang-orangmu itu menjaga diri terhadap perempuan. Daud menjawab imam itu, katanya kepadanya, memang kami tidak diperbolehkan bergaul dengan perempuan, seperti sedia kala apabila aku maju berperang. Tubuh orang-orangku itu tahir, sekalipun pada perjalanan biasa. Apalagi pada hari ini, masing-masing mereka tahir tubuhnya. Lalu imam itu memberikan kepadanya roti kudus itu, karena tidak ada roti di sana kecuali roti sajian. Roti itu biasa diangkat orang dari hadapan Tuhan, supaya pada hari roti itu diambil, ditaruh lagi roti baru. Amin. Amin. Ya Bapak Ibu, kita perhatikan kembali dalam 1 Samuel pasal 21 ayat 1 sampai 6. Di sini ada satu peristiwa bahwa hari itu Doeg memperhatikan apa yang dilakukan oleh Daud dan juga dilakukan oleh Ahimelek. Nah, kenapa saya mengatakan bahwa Doeg ini cemburu kepada Daud? Karena apa? Sambutan daripada Ahimelek kepada Daud ini sangat luar biasa. Meskipun Ahimelek punya perasaan gentar. Sehingga saat itu, waktu Doeg melihat akan sambutannya Ahimelek kepada Daud, hati cemburunya itu membakar. Kenapa Doeg ini sampai cemburu sedemikian rupa? Karena apa? Doeg ini dahulu juga seorang tentara perang. Nah, Doeg berpikir bahwa Daud ini orang biasa.
Tapi kenapa Daud ini sedemikian dieluk-elukan? Daud sedemikian dihormati. Daud sedemikian mendapatkan banyak fasilitas. Sedangkan dirinya hari itu sedang ada di Nob, di bait suci Tuhan, itu dalam keadaan dia sebagai seorang tahanan. Nanti Bapak Ibu akan saya terangkan dalam poin 2. Jadi hari itu Doeg ini marah. Cemburunya itu nggak bisa terbendung, yang kemudian memberikan kata dusta kepada Saul. Nah sekarang kita akan lihat sebentar dalam Mazmur pasal 52 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Tolong ditampilkan. Mazmur pasal 52 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Ini adalah keluhannya Daud ketika Daud tahu bahwa Doeg ini membunuh 85 orang imam. Daud waktu itu menyanyikan kepada Tuhan tentang penyesalannya bagaimana ada seorang bernama Doeg sampai tega melakukan itu. Firman Tuhan berkata demikian, Mazmur 52 ayat 1 sampai 6. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Daud ketika Doeg orang Edom itu datang memberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah sampai di rumah Ahimelek. Mengapa engkau memegahkan diri dengan kejahatan, hai pahlawan? Terhadap orang-orang yang dikasihi Allah sepanjang hari, engkau merancangkan penghancuran, lidahmu seperti pisau cukur yang diasah, hai engkau penipu. Engkau mencintai yang jahat lebih daripada yang baik, dan dusta lebih daripada perkataan yang benar. Selah. Engkau mencintai segala perkataan yang mengacaukan, hai lidah penipu. Jadi waktu itu Daud dalam keadaan sedih, dia membuat mazmur buat Tuhan, makanya dikatakan apa? Untuk pemimpin biduan. Kita mungkin seringkali membaca kitab Mazmur sering menemui kata itu ya, untuk pemimpin biduan. Kadang-kadang kita mikir siapa sih pemimpin biduan? Dalam surat Ibrani dijelaskan pemimpin biduan itu adalah Tuhan Yesus. Jadi waktu saudara itu sedang nyanyi, saudara itu sedang memuji Tuhan, saudara duduk, di sini ada worship leader, sebenarnya secara alam rohnya, supranaturalnya, di situ Yesus tampil sebagai siapa? Pemimpin biduan. Makanya kalau kita sedang menyanyi kemudian kita sedang tidak memberikan ekspresi, itu identik kita sedang tidak menghormati keberadaan Tuhan. Daud hari itu berkata kepada Tuhan sebagai pemimpin biduan, untuk pemimpin biduan. Dikatakan dalam ayat 3, mengapa engkau memegahkan diri dengan kejahatan, hai pahlawan? Kira-kira Daud berkata kepada Doeg itu begini, Doeg, engkau kan sebagai seorang pahlawan, kenapa engkau sombong, kau memegahkan diri dengan lidahmu? Lidahmu itu seperti pisau cukur yang diasah. Engkau penipu. Jadi Daud hari itu menyesali sekali tindakannya Doeg. Kenapa dia menyesal? Yang pertama, Doeg itu adalah seorang tentara, dikatakan pahlawan. Artinya apa? Doeg ini ahli perang. Yang kedua, Doeg adalah seorang hamba Tuhan. Dia tinggalnya di Nob, di dalam rumah Tuhan. Tapi jadi musuh dalam selimut. Saudara bisa bayangkan, orangnya hebat, tapi mulutnya tajam. Dikatakan oleh Daud apa? Engkau mencintai segala perkataan yang mengacaukan, dasar lidah penipu, kira-kira gitu. Ngeri ya. Saudara bisa bayangkan kalau ada hamba Tuhan ngomongnya ngawur gitu, kira-kira gimana? Ini Doeg. Ternyata sudah diselidiki karena apa? Doeg itu cemburu kepada keberhasilannya Daud. Gembala, kambingnya cuma 8 ekor, tapi dihormati di mana-mana. Yang jadi sasaran pendetanya, mati semua.
Sama dalam hidup kita, kalau kita punya rasa cemburu kepada seseorang, kita tidak suka dengan keberhasilan seseorang, cemburu itu bisa menghancurkan. Kalau saudara bertanya, Pak, kalau begitu sekarang keturunannya Doeg atau orang Edom masih ada enggak? Kalau menurut saudara Edom masih ada enggak? Edom itu dihancurkan oleh Tuhan. Kalau seandainya ada, mungkin jumlahnya cuma 1, 2, 3, 4, 5. Akibat apa? Dustanya. Termasuk sesudah peristiwa Herodes. Begitu Herodes mati, Edomite itu hilang. Kalau ditanya kok bisa ya? Karena apa? Tuhan mengutuk orang itu. Yang tadi saya sampaikan. Kalau kita yang kena fitnah, itu cuma kita tok yang mati. Contohnya Ahimelek. Tapi kalau orang menyebar fitnah, orang menyebar dusta, yang mati berikut keturunan berikut, dihabisi oleh Tuhan. Dan biasanya apa? Orang itu akan diberi kesusahan hidup yang saudara tidak bakalan mudeng. Kenapa kok susah? Nanti akan saya terangkan dalam poin 3. Jadi yang pertama ini karena sebuah cemburu orang melakukan dusta. Kemudian yang kedua, mengapa dusta itu ditimbulkan? Yang kedua karena dengki. Karena apa saudara? Dengki. Saudara tahu nggak arti kata dengki dan arti kata perbedaan dengki dengan cemburu? Kalau cemburu itu tidak suka dengan keberadaan orang lain karena orang itu dianggap sebagai rival. Itu cemburu. Tapi kalau dengki itu karena iri. Saya membaca dalam Kamus Bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan demikian. Dengki artinya menaruh perasaan marah, perasaan benci dan perasaan tidak suka. Dan dengki itu adalah karena iri atas keberuntungan orang lain. Nah, Doeg itu iri. Dia dengki. Dengkinya di mana? Sekarang kita akan lihat 1 Samuel pasal 21 ayat 7. Kita perhatikan. 1 Samuel pasal 21 ayat 7. Maka pada hari itu juga ada dikhususkan melayani Tuhan namanya Doeg, seorang Edom, pengawas atas gembala-gembala Saul. Kalau saudara membaca ayat ini, saudara perlu garis bawahi di Alkitab saudara karena bahasa Alkitab ini salah. Ayat ini kan mengatakan bahwa di sana salah seorang pegawai Saul yang dikhususkan melayani Tuhan. Bahasa ini salah. Yang benar dalam bahasa Inggris itu disebutkan dengan the time before the Lord. Apa artinya? Artinya adalah orang ini adalah orang yang ditahan kena disiplin di hadapan Tuhan. Makanya kadang-kadang kalau kita baca Alkitab, kita kadang-kadang menemukan sesuatu yang janggal. Loh, hamba Tuhan, dikhususkan Tuhan tapi melakukan fitnah dusta. Nah, dalam versi King James di situ disebutkan the time before the Lord. Jadi ternyata apa? Orang ini yang bernama Doeg, hari itu ada di rumah Tuhan di Nob, itu sedang kena disiplin. Jadi Saul itu menempatkan Doeg di Nob itu untuk apa? Disiplin diri. Karena sebuah kesalahan. Terus maksud dari berita ini apa? Saya di sini menuliskan, kembalikan posisi yang sebelumnya. Ya, sebelumnya. Ya. Doeg tinggal di rumah Tuhan tapi hatinya terpaksa. Jadi saudara boleh perhatikan, orang kalau terpaksa datang ke gereja, hatinya tidak tulus di hadapan Tuhan, yang muncul apa? Komplain. Berapa banyak di dalam gereja seringkali apa? Komplain. Komplainnya apa? Khotbahnya kesuwen, WL ngantuki, dan lain sebagainya.
Kenapa muncul komplain? Hatinya terpaksa. Doeg hari itu terpaksa tinggal di rumah Tuhan. Tinggal bersama-sama Ahimelek karena terpaksa. Lo terpaksanya kenapa? Dia didisiplin. Makanya kalau kita datang ke rumah Tuhan dengan hati yang terpaksa, saya berani pastikan engkau tidak mendapatkan apa-apa. Yang kau pikirkan adalah sesuatu yang pasti negatif. Dan saya membaca sejarah, Doeg orang Edom itu ternyata adalah seorang proselit. Apa itu proselit? Proselit itu artinya adalah seorang dari golongan non-Yahudi yang memeluk, next coba, yang memeluk agama Yudaisme. Bukan itu sebelumnya. Ya, proselit itu. Satu lagi. Ya, adalah golongan orang non-Yahudi yang masuk ke dalam agama Yudaisme. Jadi tadinya orang ini bukan orang yang percaya kepada Elohim, bukan. Loh kok bisa Pak? Iya, orang Edom hari itu kalah perang dengan Saul, kemudian ditawan. Karena sikapnya baik, oleh Saul diangkat. Tapi suatu hari berbuat salah, Saul berkata, kamu tak tempatkan di Nob, di rumah Allah. Sana kamu belajar agama, kira-kira begitu. Belajarlah dia agama di Nob. Tapi hatinya terpaksa. Nah, waktu hatinya terpaksa itu, dia mulai ngincer. Kira-kira gini, Doeg ya kepada Ahimelek, awas gue ya, kamu selalu bikin aturan yang macam-macam buat aku. Awas. Nah, celahnya kapan? Waktu Ahimelek menerima Daud. Doeg itu tahu siapa Daud. Daud adalah orang yang dimusuhi oleh Saul. Begitu Daud muncul di Nob, Doeg langsung intip. Mencuri dengar apa yang sedang diomongkan. Pembicaranya A diberitakannya B. Jadi ketika seseorang sedang ada di rumah Tuhan, melalui peristiwa ini kita bisa belajar. Tidak semua orang datang ke gereja itu punya ketulusan. Tidak semua orang yang kelihatannya mau dengar firman itu punya ketulusan. Doeg ini tidak punya ketulusan. Doeg punya intrik untuk apa? Menghancurkan sistem gereja. Dan benar, seluruh daerah Nob hari itu sudah dihabisi gara-gara seorang bernama Doeg. Jadi kalau kita bisa belajar dari sini, betapa pentingnya kita ini tulus hati di hadapan Tuhan. Kalau sampai nggak tulus terus gimana? Intrik. Rasa tidak puas itu selalu dimunculkan. Oh no way. A nggak puas, B nggak puas, C nggak puas, semuanya salah. Doeg hari itu mempunyai sikap seperti itu. Ini akibat yang namanya apa? Dengki. Nah, saya membaca kata Doeg itu artinya apa? Khawatir. Doeg itu artinya takut, penuh dengan kecemasan, itu Doeg. Jadi saudara bisa bayangkan kalau ada orang datang ke gereja, tapi hatinya khawatir, hatinya cemas, hatinya takut. Terus yang muncul apa dalam hati? Perasaan-perasaan yang tidak karuan. Itu hal yang kedua, dengki. Dan yang terakhir, yang ketiga. Mengapa berita dusta itu ditimbulkan? Yang ketiga, karena mencoba mencari simpati tetapi dengan cara jahat. Mencoba mencari simpati dengan cara jahat. Saudara kalau diberi berita yang jahat, waktu ada orang mulai cerita itu pasti menarik. Misalkan contoh nih, saya datang kepada seseorang, Pak, boleh nggak saya ketemu sebentar? Oh ya, gimana? Ini loh saya mau cerita. Bapak kenal si A?
begitu dengar kata si A, kita langsung telinganya langsung peng. Oh iya, kenapa? Orang ini loh Pak, kemarin ya Pak, Bapak tahu kalau pelayanan di gereja itu kan hebat. Tapi utang tuh nggak bayar-bayar. Kita mulai terpancing, oh mosok. Iya Pak, buktinya ada, nanti Bapak boleh tanya sama si A sama si B. Saudara yang tadinya mungkin tidak terlalu tertarik, tetapi karena tahu siapa si A ini, saudara langsung ingin tahunya timbul. Doeg hari itu langsung mencoba membodohi Saul dengan apa? Memberikan sifat yang memberikan rasa simpati. Saya membayangkan kalau adegan pada waktu Doeg itu ngomong sama Saul, dia pasti glosornya tuh nggak karu-karuan. Dia pasti langsung mengasalkan, oh Tuanku Raja, engkau yang hebat, aku mau memberikan sebuah berita. Aku melihat anak Isai ketemu dengan imam besar Ahimelek. Dan imam besar ini ternyata membohongi Tuanku Raja. Bayangkan, Raja dikompori dengan mengatakan ada pendeta berani bohongi Tuanku Raja. Kemeropok. Saul detik itu juga langsung apa? Simpati kepada Doeg. Apalagi Doeg waktu itu dengan sangat cepat, tentara-tentaranya disuruh oleh Saul gak ada yang bergerak. Dia cepat cari muka. Tuanku, aku mau untuk bunuh mereka semuanya. Sesaat kelihatannya cara itu berhasil baik. Sama orang kalau lagi nyebarkan dusta, habis itu kan orang itu bisa akrab. Ya coba saudara punya teman kan seperti itu. Cerita hal-hal yang manis-manis yang tidak enak didengar dan termasuk yang enak didengar. Saudara nanti berpikirnya apa? Wah orang itu kok sama saya kok ceritanya mau terbuka semua ya. Kok iso ya? Padahal tadinya saya pikir orang itu begini begitu. Cerita macam-macam. Saudara mulai jatuh hati simpati. Mulai cerita yang lain muncul. Cerita yang lain muncul, cerita yang lain muncul. Kalau ceritanya benar enggak masalah. Tapi Doeg hari itu memutarbalikkan fakta kebenaran kepada Saul dengan mengatakan bahwa Ahimelek bohong. Sesaat kelihatannya berhasil. Tapi lihat, Tuhan marah kepada Doeg. Kita lihat Amos pasal 1 ayat 11. Kita perhatikan. Tuhan memberikan hukuman yang sangat berat kepada Edom. Amos 1 ayat 11. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Edom, bahkan 4. Aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena ia mengejar saudaranya dengan pedang dan mengekang belas kasihannya. Memadamkan amarahnya untuk selamanya dan menyimpan gemasnya untuk seterusnya. Tuhan berkata melalui Amos, Edom nanti aku habisi. Kenapa? Dia tegel kepada saudaranya. Orang kalau nyebar dusta, nyebar fitnah itu orangnya tegel. Makanya ada pepatah mengatakan apa? Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Fitnah lebih kejam dari apa saudara? Pembunuhan. Jadi waktu saudara ngomong dusta itu loh, fitnah. Saudara tuh lebih kejam daripada membunuh orang. Kalau membunuh orang sudah sudah itu membunuh. Tapi fitnah lebih kejam. Apalagi kalau disebarkan kepada banyak orang. Kelihatannya detik itu, wah enak, wow berhasil. Tuhan ngamuk, Edom dihabisi. Dan yang terakhir, Yehezkiel pasal 35, ayat 15, saudara perhatikan. Seperti engkau bersukacita mengenai milik pusaka kaum Israel yang sudah menjadi sunyi sepi, demikianlah akan kulakukan terhadap engkau. Engkau akan menjadi sunyi sepi, hai pegunungan Sair dan engkau segenap Edom dalam keseluruhanmu. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan.
Jadi ayat ini mau berkata, kira-kira begini, Edom, kamu pernah mencoba menghancurkan Israel, sehingga Israel itu jadi sepi. Oke, nggak apa-apa. Tapi aku juga akan melakukan hal yang demikian. Seluruh Edom akan kubuat sepi, tidak ada kehidupan. Tadi yang saya sampaikan. Dalam peristiwa kehidupannya Herodes itu ternyata orang Edom. Ya, sukunya disebut dengan suku Idumea. Ayahnya memeluk agama Yudaisme dan kemudian Herodes dijadikan raja Yudea. Herodes Agung. Jadi waktu Yesus lahir, Herodes Agung ini yang memerintahkan supaya apa? Semua anak di bawah usia 22 tahun bunuh. Jadi bayi umur 2 tahun di bawah itu harus mati. Siapa orang itu? Orang Edom. Nah, sesudah Herodes mati, tiba-tiba orang Edom ini hilang. Loh, kok bisa hilang? Mati dalam perang yang namanya Perang Makabe. Itu peristiwanya tahun 167 sampai 160 sebelum Masehi. Jadi orang-orang Israel hari itu bunuh semua orang Makabe, orang-orang Edom dalam Perang Makabe. Jadi pertanyaannya, kalau hari ini cari orang Edom ada enggak? Ada. Tetapi sangat-sangat sedikit. Sangat sedikit. Ya, firman Tuhan hari ini memberikan kepada kita pengertian. Berhati-hatilah ketika engkau sedang tidak tahu kebenaran dan jangan mencoba menceritakan hal-hal yang buruk. Kenapa? Kita punya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Orang yang kau fitnah mungkin bisa mati detik itu, iya. Tapi engkau akan sengsara seumur hidup dan dengan seluruh keturunanmu. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita pagi hari ini akan menaikkan satu pujian, berseru kepada Tuhan karena Tuhan adalah penolong dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Haleluya. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau
Biarlah melalui suara pujian ini Tuhan, kami mau memakai mulut bibir kami untuk sesuatu yang benar. Bukan berita bohong, bukan dusta yang kami berikan, tetapi kebenaran perkataan firman yang Tuhan ajarkan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami berkata benar di hadapan-Mu, maka hidup kami pun diubah, kami ditolong, dan kami kembali diberkati oleh Tuhan. Amin. Hari ini kami percaya Tuhan, Engkau sedang memberikan, membeberkan rahasia kehidupan. Kalau seringkali kami mempertanyakan kenapa ada kesulitan, ada kesusahan, Tuhan, hari ini kami belajar dari seorang yang bernama Doeg, orang Edom. Dia mengalami banyak kesulitan, mengalami banyak kegagalan. Bahkan pada akhirnya ras Edom itu hancur karena perbuatannya yang jahat. Hari ini Tuhan, ketika kami mendengar suara firman-Mu, kami mau berubah. Kami mau berkata jujur. Dan kami mau memberitakan yang baik kepada semua orang. Dan kami percaya Tuhan, suara kebenaran firman-Mu hari ini tertanam dan termeterai atas hati dan pikiran kami. Amin. Dan kami percaya hari ini kami sudah ditolong oleh Tuhan. Yes, Tuhan. Di dalam segala berkat, kemuliaan yang Tuhan janjikan. Amin. Terima kasih Bapa di surga untuk anugerah-Mu. Berkati kami yang sudah mendengarnya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ada beberapa hal yang harus kita lakukan sudah dengar firman Tuhan. Yang pertama, kita akan memberikan korban syukur kepada Tuhan. Saya mengundang untuk petugas kolektan untuk tampil ke depan dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Nanti Bapak Ananto akan berdoa untuk petugas kolektan dan juga sidang jemaat yang akan memberikan korban yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat kasih anugerah-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Bersyukur buat berkat firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Engkau sudah mengajarkan kepada kami ya Tuhan. Bahkan Engkau sudah menegur kepada kami ya Tuhan. Ajar kami terus Tuhan. Lembutkan semua hati kami ya Tuhan, sehingga kami boleh menerima akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Sehingga semakin hari kami boleh semakin dewasa dalam Engkau ya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, memberkati untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikannya ya Tuhan. Kau pakai terus kehidupannya untuk melayani Engkau ya Tuhan. Amin. Memberkati untuk pelayanannya, memberkati untuk kehidupannya, memberkati untuk keluarganya ya Tuhan. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Mari Tuhan, Kau sucikan dan kuduskan untuk setiap persembahan yang sebentar akan kami berikan ya Tuhan. Sehingga persembahan ini boleh menjadi alat untuk kelebaran kerajaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Memberkati untuk imamat yang sebentar akan menjalankannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Puji Tuhan, terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu untuk kelebaran kerajaan Tuhan di tempat ini.
Baik, kita akan bersama-sama mengakhiri perjumpaan ibadah kita. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk perkataan firman-Mu yang mengingatkan kami. Kami bersyukur sehingga kami boleh menahan akan setiap perkataan-perkataan kami. Biarlah perkataan kami adalah perkataan berkat, bukan perkataan yang salah. Dan hari ini Tuhan, kami bersama-sama berdoa untuk Vina yang berulang tahun tanggal 14 Mei. Kiranya Tuhan menolong, memberkati, mencurahkan berkat kasih, pertolongan dari hari ke hari, bahkan di waktu-waktu hari mendatang Tuhan sertai dengan cara yang heran. Keberhasilan, kesuksesan ada di dalam dirinya. Terima kasih Bapa di surga, dan pagi hari ini kami juga berdoa secara khusus untuk Bapak Marinus yang mengalami sakit. Tuhan kiranya menjamah, Tuhan menolong, Tuhan memulihkan. Dan Ibu Partiah, Tuhan Kau juga jamah karena CA maupun Tuhan karena ambeyennya. Tuhan jamah, Tuhan berkati sehingga Ibu Partiah kembali mengalami kekuatan kesehatan yang daripada Tuhan. Sedemikian juga untuk Ibu Milka, Tuhan jamah, Tuhan tolong tubuhnya. Tuhan supaya Engkau berikan ginjal yang baru. Tuhan, tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Milka. Kami percaya Tuhan Allah yang terus memberkati dan menolong Milka. Tuhan, kuasa-Mu yang ajaib, kuasa-Mu dahsyat, darah-Mu Yesus menyucikan dan menyembuhkan Milka di dalam nama Tuhan. Terima kasih, dan kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Sum, supaya Tuhan di masa lanjut usia Engkau juga memberkati hatinya. Di masa-masa sendiri Tuhan beri penghiburan, sehingga Ibu Sum Tuhan juga mengalami kekuatan yang baru. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk saudara kami Hindra bersama Yuli, yang beberapa hari yang lalu Tuhan mengalami kecelakaan. Tuhan kiranya tolong. Secara khusus Tuhan untuk Yuli, karena bagian kakinya masih mengalami sakit pembengkakan. Tuhan, Engkau kuduskan, Engkau sempurnakan, Engkau sembuhkan Yuli bersama Hindra. Sehingga Tuhan, kedua saudara-saudari kami ini kembali bisa beribadah, datang memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Tidak lupa Tuhan, kami terus berdoa untuk Ibu Melani Harsono, yang saat ini Tuhan sudah kembali ke kota Rembang. Kiranya Engkau jamah, Engkau sempurnakan bagian jantung pasca operasi. Engkau sempurnakan di dalam nama Yesus, sehingga supaya dia bisa beraktivitas kembali untuk memuji, mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih, dan kami juga berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami yang tidak bisa hadir, mereka yang bepergian, mereka yang keluar kota, mereka yang liburan. Tuhan sertai di dalam perjalanan, dijauhkan dari rancangan kecelakaan, rancangan maut. Tuhan tolong mereka dengan berkat damai sejahtera sukacita, sehingga sampai di kota Temanggung dalam keadaan baik, dalam keadaan selamat, tidak ada kekurangan sesuatu apapun, untuk bisa kembali Tuhan untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Demikian juga kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak David Ikwan yang mengalami sakit vertigo. Tuhan kiranya jamah, Tuhan tolong di dalam nama Yesus, disembuhkan, dipulihkan. Kami meyakini Tuhan pertolongan-Mu ajaib, pertolongan-Mu heran, sehingga Bapak David Ikwan Tuhan kembali boleh beribadah untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, sekarang kami mau pulang, dan kami mau mengangkat tangan kami, mengangkat hati kami. Tuhan, biarlah sidang jemaat-Mu mengalami berkat-berkat yang ilahi yang daripada-Mu. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat, damai sejahtera Allah Bapa di surga. Pulanglah dengan membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Roh Kudus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Dan kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin.